Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Saudaraku, syukur bukan sekedar ucapan terima kasih. Dalam Islam, syukur adalah kondisi hati, cara hidup, dan kesadaran penuh terhadap karunia Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmat untukmu." Quran Suri Ibrahim 7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya tindakan spiritual, tetapi juga pintu pembuka keberkahan dan kesejahteraan. Modern psikologi pun telah membuktikan bahwa rasa syukur meningkatkan kebahagiaan, menurunkan stres, dan memperkuat ketahanan mental. Jadi, apa yang dulu hanya dikenal sebagai kebijaksanaan spiritual, kini juga mendapatkan pengakuan ilmiah. Saudaraku, memahami kekuatan syukur adalah langkah pertama untuk membangun mindset yang teguh, yang mampu menghadapi kesulitan hidup, melihat ujian sebagai kesempatan, dan selalu bersandar pada hikmah Allah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana syukur membentuk psikologi pikiran yang tak tergoyahkan, dan bagaimana sabar serta syukur berjalan beriringan untuk membangun ketahanan sejati dalam kehidupan. Saudaraku, sekarang kita masuk ke bagian kedua, psikologi mindset teguh, pelajaran dari tradisi Islam. Syukur tidak hanya mengubah hati, tetapi juga mengubah cara kita memandang hidup. Ketika kita bersyukur, fokus kita bergeser dari apa yang kurang ke apa yang ada, bahkan di tengah kesulitan. Islam mengajarkan bahwa kesabaran, sabar, dan syukur berjalan beriringan. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang sama, saling melengkapi dalam membangun ketahanan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bersyukur kepada Allah akan diberikan keberkahan dalam segala hal." Dengan mempraktikkan syukur dan sabar, setiap ujian hidup menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Setiap cobaan menjadi pelajaran, dan hati kita tetap teguh meski dunia di sekitar kita terasa berat. Mindset yang teguh ini bukan hanya membantu menghadapi tantangan, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur yang konsisten, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menanamkan syukur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi kebiasaan yang mencerahkan setiap hari dan menghadirkan barakah dalam hidup kita. Saudaraku, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, syukur dalam kehidupan sehari-hari, membangun kebiasaan positif. Syukur bukan hanya untuk momen besar atau berkah yang nyata, tetapi juga untuk hal-hal sederhana dalam hidup. Mulai dari sinar matahari pagi hingga kata-kata baik dari orang lain. Praktik sederhana dapat membuat perbedaan besar. Menulis jurnal syukur setiap hari, menyadari nikmat kecil, atau mengucapkan alhamdulillah dengan penuh kesadaran bisa mengubah energi rumah dan hati kita. Ketika menghadapi frustrasi atau kekecewaan, ingatlah untuk melihat sisi positif dan nikmat Allah yang tersembunyi. Perspektif ini mengubah tantangan menjadi pelajaran dan ketenangan batin. Syukur dalam rutinitas sehari-hari membangun pola pikir yang teguh, membuat kita lebih sabar dalam menghadapi konflik, dan lebih mampu meresapi keberkahan dalam hidup. Dengan menjadikan syukur sebagai kebiasaan, kita menciptakan lingkungan rumah yang hangat
harmonis, dan penuh cinta. Setiap anggota keluarga merasakan kedamaian yang tumbuh dari hati yang bersyukur. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana bersyukur di saat sulit, sehingga kita dapat menemukan cahaya di tengah kegelapan dan tetap teguh menghadapi cobaan. Saudaraku, kini kita masuk ke bagian keempat, syukur di masa sulit, menemukan cahaya di kedelapan. Hidup tidak selalu mudah. Kita menghadapi kehilangan, sakit, atau kegagalan. Namun, Islam mengajarkan bahwa hati yang bersyukur mampu menemukan ketenangan, bahkan di tengah cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bersyukur dalam kesulitan akan Allah beri kemudahan." Dengan menyadari hikmah Allah dan rencananya yang lebih besar, penderitaan dapat berubah menjadi pelajaran dan ketenangan hati. Strategi praktis untuk mempertahankan syukur saat menghadapi kesulitan termasuk merenungkan nikmat yang masih ada, mengingat janji Allah, dan bersabar dengan penuh keyakinan. Bahkan dalam saat tergelap, syukur membuka jalan bagi cahaya, memperkuat iman, dan membangun ketahanan spiritual yang sejati. Dengan menjaga hati tetap bersyukur, kita belajar untuk melihat ujian hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat keteguhan hati. Di bagian berikutnya, kita akan merangkum dampak transformasi syukur pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana mindset yang teguh dapat membawa keberkahan yang berkelanjutan. Saudaraku, kini kita masuk ke bagian kelima, dampak transformasi, hidup penuh berkah. Ketika syukur menjadi bagian dari hati dan kehidupan sehari-hari, manfaatnya terasa dalam setiap aspek kehidupan. Keteguhan pikiran, ketenangan hati, dan rasa puas tumbuh secara alami. Mindset yang teguh dan hati yang bersyukur membantu kita melihat kehidupan dengan perspektif positif, menumbuhkan iman yang kuat, dan menciptakan lingkungan rumah yang penuh barakah. Prinsip-prinsip ini bukan hanya teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam interaksi keluarga, pekerjaan, dan cara kita menghadapi tantangan hidup. Ketika kita menerapkan syukur dan sabar secara konsisten, setiap ujian hidup menjadi kesempatan, setiap keberhasilan menjadi nikmat yang disyukuri, dan setiap kesulitan menjadi pelajaran berharga. Dengan begitu, hidup kita tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga lebih bermakna dan penuh tujuan, sesuai dengan ajaran Islam. Di bagian terakhir, kita akan menutup dengan ajakan praktis untuk menerapkan syukur dalam kehidupan sehari-hari, serta menginspirasi pemirsa untuk membagikan pengalaman syukur mereka sendiri. Saudaraku, kini kita masuk ke bagian kelima, dampak transformasi, hidup penuh berkah. Ketika syukur menjadi bagian dari hati dan kehidupan sehari-hari, manfaatnya terasa dalam setiap aspek kehidupan. Keteguhan pikiran, ketenangan hati, dan rasa puas tumbuh secara alami. Mindset yang teguh dan hati yang bersyukur membantu kita melihat kehidupan dengan perspektif positif, menumbuhkan iman yang kuat, dan menciptakan lingkungan rumah yang penuh barakah. Prinsip-prinsip ini bukan hanya teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam interaksi keluarga, pekerjaan, dan cara kita menghadapi tantangan hidup. Ketika kita menerapkan syukur dan sabar secara konsisten,
setiap ujian hidup menjadi kesempatan, setiap keberhasilan menjadi nikmat yang disyukuri, dan setiap kesulitan menjadi pelajaran berharga. Dengan begitu, hidup kita tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga lebih bermakna dan penuh tujuan, sesuai dengan ajaran Islam. Di bagian terakhir, kita akan menutup dengan ajakan praktis untuk menerapkan syukur dalam kehidupan. Saudaraku, kini kita memasuki bagian terakhir, penutup dan ajakan praktis, syukur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami kekuatan syukur, mindset yang teguh, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, saatnya kita mengambil langkah praktis. Mulailah dengan mengamalkan 1 atau 2 tindakan sederhana setiap hari. Menulis jurnal syukur, mengingat nikmat Allah, atau meluangkan waktu bersama keluarga dengan penuh perhatian. Dengan konsistensi, kebiasaan kecil ini akan membentuk lingkungan rumah yang penuh kedamaian, cinta, dan barakah. Marilah kita akhiri dengan doa singkat untuk rumah yang diberkahi dan hati yang tenang. Allahumma ja'al hayatana mali'atan bis sakinah, wal mahabbah, wal barakah, wa waffiqna li ta'atika fi kulli lahdah. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh kedamaian, cinta, dan keberkahan, serta tuntun kami untuk selalu berada dalam ketaatan-Mu setiap saat. Ingatlah, rumah dan hati kita bisa menjadi tempat yang penuh iman, cinta, dan ketenangan. Mulailah hari ini, ambil langkah kecil, dan saksikan bagaimana lingkungan rumah Anda berubah menjadi jannah di dunia. Semoga Allah memberkahi rumah dan setiap jiwa yang ada di dalamnya, serta menginspirasi pemirsa untuk membagikan pengalaman syukur mereka sendiri.